Oke, sekarang kita di nomor 9. Grafik-grafik di bawah ini yang menyatakan hubungan antara gaya dan massa benda. Grafik manakah yang menunjukkan bahwa benda itu bergerak paling cepat? Yang mana, teman-teman? Do. Yang do. Kita cek ya. Halo, selamat malam Monik. Malam Pak. Jennifer juga do. Oke. Iya betul yang do itu. Kelihatan ya. Jadi di situ ada keterangan soalnya grafik ini digambar dengan skala yang sama. Itu menunjukkan bahwa panjang merahnya ini sama. Meskipun kenyataannya digambar nggak sama, itu tidak masalah. Yang penting ini maksudnya sama semua. Berarti kita ambil angka itu dengan skala yang sama. Maksudnya gimana? Oke, dari gambar kita udah bisa tebak ya pasti D, karena gaya paling besar itu. Ini grafik yang menunjukkan hukum Newton kedua. Jadi F itu bisa dihitung dengan massa benda itu berapa dikali percepatannya. Nah, di sini yang disebutkan itu F dan massa, berarti grafik merah itu menunjukkan percepatan gitu. Jadi cirinya kalau di rumusnya itu berupa perkalian seperti ini, kemudian di salah dua di antara tiga itu menjadi sumbu grafik, sumbu X sama sumbu Y, itu biasanya A itu yang mau digambarkan dalam bentuk garis, entah itu lurus mendatar atau lurus miring atau vertikal itu tergantung kita bahas apa ya. Di sini A bisa kita tulis menjadi F dibagi dengan M. Nah, dari sinilah kita akan menganalisis grafik yang disajikan. Kita cek yang A. Jadi Pak Bosip pinginnya kita di samping bisa bernalar, tapi kita bisa menghitung sampai terbukti. Gitu. Kita ambil yang ujung saja. Anggap di sini itu paling besar, umpamanya berapa bebas ya ngambilnya di sini. Kalau di sini 10 misalnya, maka sini berarti di bawah 10 gitu. Kita harus konsisten dengan apa yang kita misalkan. Misalkannya tidak usah terlalu besar, yang nyaman saja. Misalnya ini tak buat 4. Ingat, ini adalah massa, satuannya kilogram, 4 kilogram. Benda 4 kilogram diberi gaya, ini tarik ke kiri sini. Gitu. Nah, di sini gayanya kira-kira anggap saja 10 misalkan gitu ya. Atau 6 misalkan, boleh. Misalkan kita ambil berapa 8 saya biar gampang. 8. Nanti kalau begitu di sini berarti masanya kurang dari 4. Boleh 3,5, boleh berapa gitu. Ambil lebih kecil lagi. Oke, saya kita ambil 3 misalnya. Ini gayanya jelas lebih besar, ya kan? Kalau di sini itu 8, sini 16 misalnya, ya sini berarti 24, umpamanya begitu. Buat aja yang sama. Kemudian yang sini kita ambil sama misalnya, 4 misalnya, atau 3,6, 4 boleh. Tapi gayanya lebih tinggi ini. Anggap saja ini 12, karena di atas 8 nah ini. Nah ini jelas pasti ekstrim yang ini. Ini di angka 1 bahkan atau mungkin 1,5 boleh 2 boleh kita ambil yang agak realistis ini 1,5 misalnya. Ini kayaknya besar banget ini. Kalau ini 8, 16, angka 24 ya. Nah, mencari percepatan kan F bagi M. Kalau ini percepatannya F bagi M, F-nya 8 bagi 4. Ini cuma 2 meter per detik kuadrat percepatan. Kalau ini 24 dibagi dengan 3 itu 8 meter detik kuadrat. Ini angkanya contoh saja. Nah ini percepatannya 12 Newton bagi 4. Dapatnya 3 meter detik kuadrat. Nah ini paling besar ya. 24 dibagi 1,5. Kita tuliskan, kalikan 2 aja, berarti ini 24. Dikalikan dengan 2, dibagi 3. Nah ini 8 kalikan 2, 16 meter per detik. Sehingga jawabannya adalah yang do. Do adalah pergerakan benda yang paling cepat. Kalau kita melihat garisnya, cari garis yang F-nya itu lebih besar
dan R-nya itu paling kecil. Itu menunjukkan dia paling cepat. Saya pikir bisa diterima dengan gampang kalau gambar ya. Nah, ini 10 sudah bisa nih. Skala Fahrenheit dan skala Kelvin menunjukkan angka yang sama. Ini saya percaya kalian bisa. Cuman biasanya salah ngitungnya, salah mengalikannya, salah memindahkannya itu kan cuma sekali. Kalau sudah tahu perbandingan, ini mirip dengan tadi, nah ini kayak gini, persis kayak gini. Polanya sama seperti ini, hanya saja dibandingkan skala berbeda. Targetnya diminta nilai yang sama, begitu. Ini antara P dan Celsius juga bisa dicari nilai yang sama. Pada suhu berapakah termometer Celsius sama pijar ini menunjuk angka yang sama? Caranya sama dengan cara ini gitu. Jadi caranya satu, pertanyaannya macam-macam gitu. Nah, kadang kita berpikiran setiap pertanyaan caranya sendiri, bukan. Itu bukan begitu pola pikirnya. Caranya sama kayak gini, tinggal parameter apa yang akan dicari. Itu kan hanya permainan aljabar saja. Jadi itu perlu dilatih. Kalau saya sering menjumpai, ini sudah oke, bisa tinggal hitungannya, pembagiannya. Misalkan nih ya, yang sering terjadi itu begini. Yang sering terjadi begini, 2x sama dengan 6, maka x-nya pasti bisa 3. Kan gini. Begitu dibalik, misalkan 6x sama dengan 2. X-nya itu masih panggah 6 bagi 2, itu kan salah. Kebiasaan, bilangan yang besar dibagi yang kecil itu kebiasaan. Padahal yang membagi itu koefisien mestinya. Itu ya. Nah ini hanya butuh latihan, butuh utek-utek di rumah. Minimal teman-teman bisa menghitung ulang. Sesuatu sudah bisa, sudah dipahami itu dihitung ulang untuk melatih kecepatan dan ketepatan. Begitu maksudnya. Setelah itu baru kita berselancar di medsos untuk mencari soal-soal yang liar di medsos. Kalau kalian ketik di Google itu, ngetik soal apa aja udah keluar tuh. Oke, terus gimana langkahnya? Ya kita bandingkan. You harus gambar skalanya, gitu. Gambar itu membantu ya. Kalau kita nggak gambar itu biasanya akan mengambang. Kalaupun kita bisa bernalar, apa membayangkan, itu ada satu titik kita itu kelewat. Itu akan mempengaruhi hasil hitungan akhirnya nanti. Berarti soal ini menghendaki kita itu membandingkan ya, antara Fahrenheit dengan Kelvin. Berarti tuntutannya apa? Kita harus tahu skala batas atas dan batas bawahnya. Batas atasnya, batas bawahnya di sini. Oke, di sini untuk apa nih? Nah, ini Fahrenheit, ini Kelvin. Ini 373. Oh, kebalik ya. Ini 212, yang ini 373, yang ini 32, yang ini 273. Nah, diminta nilai yang sama. Untuk memisalkan nilai yang sama, kalian mengambil titik dimanapun ya. Tidak usah terbelenggu oleh gambar. Misalnya nih, di daerah sini itu nggak mungkin sama. Jelas kan nggak mungkin sama. Ya kan? Oh pasti daerah atas, ya nggak usah di atas yang kelamaan. Itu. Kan kita pakai pemisalan kan. Sekali lagi tak ulang, meskipun kita tahu yang nilai sama itu nggak mungkin di sini, nggak mungkin kan di sini. Ya toh? Tapi kita nggak usah pusing harus memisalkan di atasnya sana, di sini misalnya. Nggak usah, itu akan memperlama pekerjaan. Langsung saja, misalnya yang sama itu di sini gitu aja. Misalnya yang sama di sini. Misalnya di sini adalah nilainya X, di sini pun juga X itu. Kita kan nggak punya angka. Nanti, kalaupun jawabannya bukan di situ, nanti matematik akan menunjuk. Ya, Bu. Nanti kalaupun ini salah, matematika akan menunjukkan bahwa tempatnya bukan di situ gitu. Nggak usah khawatir. Itu yang kadang siswa itu ragu. Ya kita tahu bahwa di antara ini nggak mungkin sama, sudah nggak mungkin sama. Ya kan, tapi kita pemisalan boleh, kita namanya harus kita benar-benar nggak tahu. Jadi kita maca pada soal ini benar-benar nggak tahu di mana, maka kita misalkan yang namanya memisalkan yaitu bebas. Anggap di sini itu sama. Berapa X gitu. Nah, biar biar apa sih? Biar kita menghitungnya itu lebih sesuai dengan konsep yang tadi. Konsepnya kan di sini. Maka kita
buat perbandingannya, ini kurangi ini, dibanding ini kurangi ini, gitu. Biar sama polanya. Kita butuh itu, polanya begini. Ini juga sama, ini kurangi ini, juga sama kurangi ini. Polanya biar sama. Baru kita tuliskan aljabarnya. Kita mulai dari yang ini, Fahrenheit. Berarti X dikurangi 32 dibanding yang atas 212 kurangi dengan 32. Itu akan sama dengan X dikurangi 273 dibanding 373 dikurangi 273. Lalu kita teruskan, ini X dikurangi 32 dibanding 180 sama dengan ini X dikurangi 273 di sini 100. Nah, ini kita selesaikan dulu yang penyebutnya dibagi 10, lalu bagi 2 lagi, bagi 2 dapatnya ini 9, bagi 2 dapatnya ini 5. Baru kita kalikan silang. Ini kalikan sana, kalikan sana. Nah, mengalihkan di sini biasanya terjadi rawan kesalahan nih. 5 kalikan X selesai, padahal 5 kalikan dua-duanya. Jadi 5 dikali X min 32 gitu. Yang sini 9 dikali X min 273. Satu ya. Berarti ini 5X. 3 kalikan 5, 150 tambah 2 berarti 10, 160. Sama dengan 9X kurangi ini. 9 kalikan 3 itu 7. Kalikan 7 berarti 63 tambah 2, 65. Lalu 18 tambah 6, 24. Ya kan? Nah, dari sini kita bisa lihat yang ini pindah ke atas sini ya. Ini berarti 5X dikurang 9X. Di sini minus 24, 57 plus 160. Nah, kelihatan di sini. Dengan di sini minus X, dari minus 4X. Ini 2457 dikurangi 160. 2457 kurangi 160. Itu 2297. Minus ya, minus 2297. Sehingga X-nya bisa kita dapatkan dibagi ya. Nah, kita bagi sekarang. X sama dengan minus 2297 dibagi minus 4. Nah, ini perhatikan polanya. Ini kan 2000-an ya. Nah, hitungnya kan begini tuh. 2000 tambah 297 itu kasihnya 80. Lalu ini masih 17, berarti 16 ditambah 1. Nah, itu lebih enak. 2200 ini 17, ini 67-an. Masing-masing dibagi 4. Ini kalau kita mau bagi. Anggap saja kita malas bagi kayak gini aja. Ini dapatnya 500. Ini dapatnya 50. Ini dapatnya 20. Ini dapatnya, ini dapatnya seperempat. Berarti dapatnya adalah 500. Ini 70 kan? 4. 74 seperempat, 25 ya. Dapatnya yang A. Kalau kita malas bagi itu kayak gini aja. Positif ya hasilnya. Ya, X sama dengan 574,25. 574 seperempat derajat. Jadi 574 berarti di atas sana ya. Jarak ini. Kalau ada zat yang suhunya 574 Fahrenheit,
25 Fahrenheit itu kalau diukur pakai Kelvin menunjuk angka yang sama. Jadi kalau ditanya suhu zat 574,25 Kelvin berapa Fahrenheit ya sama nilainya segitu. Nah, ada nilai yang tidak mungkin sama, itu ada, silakan dicari di antara Celsius, Reaumur, Fahrenheit, Kelvin, Rentgen itu ada eh, dua atau tiga termometer yang tidak mungkin menunjuk angka yang sama. Nanti secara hitungan matematis hasilnya aneh. Kalau hasilnya aneh berarti itu artinya tidak mungkin sama. Nah, ini bisa sama kalau. Nomor 11. Dari keadaan diam, sebuah benda dipercepat dengan percepatan 3 meter per detik kuadrat sehingga berpindah sejauh 24 meter dalam waktu berapa detik. Ini soal standar, soal refreshing. Ini mengingatkan kita tentang konsep GLBB. Dengan kata-kata dipercepat ya pasti GLBB. Untuk konteksnya begitu. Ini GLBB kita punya tiga persamaan standar yang sudah sangat mahir kita menuliskannya. Kecepatan akhir itu kecepatan awal atau gini aja kita kasih ilustrasi. Ini ada benda, awal mulanya itu ada di sini. Lalu dipercepat dengan percepatan A meter per detik kuadrat. Dipercepat selama T detik. T detik. Sampailah benda ini di sini. Karena dipercepat, maka dia punya kecepatan di sini. Yang pasti berbeda, lebih tinggi dari V0. Nah, tapi di sini mula-mulanya diem. Berarti di situ V0-nya itu adalah 0. Kemudian percepatannya hanya itu 3 meter per detik kuadrat selama, oh ditanyakan ini waktunya, jaraknya itu 24 meter. Jadi dari awalnya di sini tadi itu berapa sampai sini itu berapa meter itu. Itu S namanya. S. Nah, di sini diketahui 24 meter. Nah, itu kita akan disajikan tiga persamaan standar tentang GLBB. Pertama, mencari V akhir adalah V awal ditambah percepatan kalikan waktu, standar ya. Atau kita bisa gunakan V kuadrat adalah V mula-mula kuadrat plus 2 kali A kalikan jaraknya atau perpindahannya. Yang terakhir mencari jarak adalah V awal kalikan T plus setengah kalikan A kalikan T kuadrat. Atau kita bisa gunakan S sama dengan setengah dari jumlah kecepatan awal dan akhir dikalikan dengan waktunya. Ini dikalikan dengan waktunya. Ada 4 ini, tapi ini jarang dipakai ya. Nah, kita akan menggunakan yang mana? Pilihan yang efektif. Yang efektif itu justru yang ribet ini. Karena kalau pakai yang pertama ini kita nggak punya nilai V. Padahal ditanyakan T, berarti 2 parameter belum diketahui dalam satu persamaan, itu berarti butuh persamaan baru sebagai pembantunya. Begitu juga yang kedua ini, kuadrat ini. V-nya kuadrat nggak tahu, ya kan? S-nya ditanyakan ya nggak bisa. Ya yang S ini membantu karena kecepatan awalnya 0. Yang kita gunakan yang ketiga ini. Kalau yang keempat itu kita nggak tahu ini, juga ini, juga ini. Bahkan 3 parameter yang kita nggak tahu. Rumusnya lebih gampang tapi tidak bisa ngapa-ngapain ini, butuh persamaan lagi. Yang kita pilih yang S yang ribet ini. Oke, kita tuliskan S sama dengan V awal kalikan waktu plus setengah kalikan percepatan kalikan waktu kuadrat. S-nya itu 24 meter. Ininya 0 karena kecepatan 0 kalikan itu tetap 0. Lalu ini setengah, A-nya itu 3, waktunya ditanyain. Oke, berarti ini 3/2. Sehingga hasilnya adalah 24 dikali dengan 2, ini, dibagi dengan 3, sama dengan T kuadrat. Nah, 24 bagi 3 kan 8, 8 kali 2 kan 16. Berarti T pangkat 2 itu sama dengan 16, atau T-nya akal dari 16, yaitu 4.
4 detik. Jawabannya yang B. 12. Jika cermin datar digeser lurus dalam waktu 0,5 detik sejauh 1 meter menjauhi benda yang ada di depannya, maka bayangan benda tersebut akan bergerak dengan kecepatan berapa? Ini kita pernah belajar, ini pernah membuktikan. Pak Puji cerita aja karena sudah kita buktikan. Kalau benda berada di depan cermin datar, jika yang dipindah itu bendanya, maka bayangannya itu sama persis dengan bendanya. Maksudnya itu pindahnya berapa, bayangan juga sama. Misalnya bendanya pindah sejauh 10 cm, bayangan juga 10 cm. Kalau bendanya bergeraknya itu dengan kecepatan 3 meter per sekon, bayangan juga sama, 3 meter per sekon persis. Kalau yang bergerak itu bendanya, ngikut. Tetapi kalau yang dipindah itu cerminnya, maksudnya dipindah itu mendekati benda atau menjauhi ya, bukan kiri kanan, tapi maju mundur, itu ternyata bayangannya bergerak lebih cepat. Kalau cerminnya bergeser 1 cm, 1 meter, entah itu mendekati benda atau menjauhi benda, bayangannya akan bergeser 2 kali lipat. Kalau dipindah cerminnya, bisa dikit catatan nanti ya. Kalau bergerak lebih jauh dalam waktu yang sama, itu artinya kecepatannya ya 2 kali lipatnya. Jadi kalau kecepatan bendanya itu, kita kasih catatan dulu ya. Nah, jika yang dipindah atau digeser maju atau mundur, ini mendekat atau menjauh gitu ya, bentar. Digeser mendekat atau menjauh adalah cerminnya maka maka bayangan benda atau bayangan yang dibentuk atau bayangan yang tadi ya akan bergeser 2 kali lipat. Bergeser sejauh 2 kali lipat. Dari apa? Dari pergeseran cerminnya. Dari pergeseran cerminnya. Maksudnya kalau cermin digeser 2 cm ya berarti bayangannya 4 cm gitu. Dari pergeseran cerminnya. Nah, akibatnya karena dia bergeser sejauh 2 kali lipat, akibatnya ya berarti kecepatannya juga 2 kali lipat. Kecepatan bayangan juga 2 kali lipat. 2 kali lipat kecepatan cermin. Itu nanti pembuktiannya bisa dengan sendiri ya. Untuk kecepatan cermin dari soal ini, itu jarak bagi waktu V cermin. Atau kita langsung aja ya. Langsung aja kita tulis kecepatan bayangan. Kecepatan bayangan. Bayangan. Itu 2 kali lipat kecepatan cermin. Berapa ya? 2 kali 1 meter dibagi 0,5 detik.
Ini 2 kali 1, 2, bagi setengah itu 4. 4 meter per detik. Pilihannya ada di C. Ini instrumen datar ya, instrumen cekung beda lagi. Itu harus dianalisis kalau itu. 13. Dua lampu A dan B masing-masing 20 watt, 10 volt. Dan 10 watt, 10 volt. Artinya lampu A, lampu B ini disetting, didesain oleh pabriknya itu pada angka segitu. 20 watt garis miring 10 volt itu mengandung banyak makna. Bisa dapat, dari situ kita bisa dapat nilai hambatannya, bisa kita dapatkan arus listrik yang dibutuhkan lampu berapa, kita bisa tahu berapa energi yang dipakai setiap detik, itu dari situ kita bisa tahu semua. Jadi ini bukan daya saat dipakai. Karena kalau saat dipakai itu ya tergantung tegangannya dipasang pada berapa volt. Bisa juga mencapai 20 watt asalkan tegangan 10 volt. Masalahnya ketika kita dipasang di rangkaiannya itu bukan 10 watt, ya pasti nggak 20 volt. Bukan 20 volt, berarti bukan 20 watt itu. Sehingga lebih amannya kita cari tahu dulu hambatannya. Apalagi ini di rangkai seri. Ini jujur ya, ini banyak siswa yang terkecoh ini. Karena lampu A itu punya spesifikasi 20 watt, 10 volt. Lampu B juga 10 watt, 10 volt. Dipasang di tegangan 10 volt. Ini seolah-olah tegangan yang diberi itu sudah sesuai dengan apa yang diminta oleh pabrik pembuatnya. Padahal nggak sama ini. Kenapa? Karena dua lampu di seri. Seandainya cuma satu lampu, benar. Misalkan nih, sebuah lampu dengan spesifikasi 20 watt 10 volt dipasang pada tegangan 10 volt, berapakah dayanya? Ya 20 watt langsung gitu. Masalahnya dia dihubung seri. Berarti kita coba gambar dulu. Ini lampu. Lampu biasanya disimbolkan lingkaran, dikasih tanda silang gini, itu lampu ya namanya, simbol lampu. Nah, ini kita buat aja wes. Apa bukan simbolnya? Lampu dihubung seri. Ini seri kan berarti begini. Dan ini lampu identik ya, A dan B lah. Ini dikasih tegangan. Selamat malam, Bu. Dikasih tegangan nilainya ini A, ini B. Tegangannya 10 volt, ini 20 watt, 10 volt. Nah, ini 10 watt, 10 volt. Nah, kalau kita hitung tegangannya, hambatan. Hambatan untuk lampu A, nah ini cara hitung hambatannya, V kuadrat dibagi P kuadrat, bagi P. Di sini V itu nilai tegangan pabriknya, berarti punyanya A, ini punyanya A itu. Ingat tegangan yang sama bukan tegangan saat dia dirangkai, ya tegangan yang disetting oleh pabriknya. Dari informasi 10 volt, 20 watt itu artinya hambatannya berapa gitu. Kita gunakan yang ada di settingannya itu 10 volt kuadratkan dibagi P-nya itu 20 watt. 100 bagi 20 itu 5. Satuannya 5 ohm. Dengan cara yang sama kita hitung hambatan lampu B. Tegangan pabrik pada lampu B itu berapa dibagi dayanya. Ini 10 volt juga kuadrat, tapi wattnya 10. Tadi ini 10 ohm. Ini R-nya. Karena dia seri, rangkaian seri kan ini, berarti R-nya itu ditambahkan itu karena dia di seri. Tapi kalau di paralel ya dihitung paralel seperti biasanya. Berarti 5 tambah 10 itu 15 ohm. Dari sini kita bisa hitung arusnya. Arus pada rangkaian berarti tegangan yang diberikan oleh
rangkaian dibagi hambatan totalnya. Tegangan yang diberikan rangkaian ya 10 volt ini dibagi hambatannya 15. Bagi 5 dapatnya 2, bagi 5 dapatnya ini 3, 2 per 3 ampere. Perlu saya ingatkan bahwa 10 volt di sini tidak sama dengan 10 volt di sini. Itu meskipun sama. Kalau yang di bawah ini itu menunjukkan baterainya berapa ini gitu. Tapi kalau yang di atas itu sudah tegangan yang diharapkan oleh pabrik pembuatnya, begitu maksudnya. Kebetulan sama. Kalau begitu sudah sesuai, iya kalau sendirian ini kan berdua, jadi berbeda. Gitu. Oke, kita cek saja. Ini harusnya. Kalau ditanya daya pada lampu A, ya udah kita hitung aja daya pada lampu A. Daya pada lampu A itu kita gunakan yang ini saja. I kuadrat kalikan hambatan pada lampu A. Karena arus sebesar 2 per 3 ampere itu keluar dari baterai kutub positif ke sana. Ini adalah I. Lalu dia akan melewati ini menuju ke lampu A, gitu kan? Dan habis itu menuju ke lampu B, lalu kembali lagi ke baterai. Artinya apa? Arus yang melalui lampu A dan B itu sama, besar, 2 per 3, karena seri kan. Sesuai dengan hukum Ohm bahwa pada rangkaian seri, arusnya itu ya sama. Jadi kita masukkan berarti daya pada lampu A, I 2 per 3, tapi dikuadratkan. Hambatan yang A itu 5. 2 kuadrat itu 4, kali 5 berarti 20, lalu 3 kuadrat 9. 2 per 9 itu 0,222. Kalau 2 per 9 berarti 2,22 dan seterusnya. Watt. Itu jawabannya yang do. Kalau kita kepingin tahu daya pada lampu yang B, boleh kita coba. Daya pada lampu B, langsung saja ya. Ini 2 per 3 kuadrat. Kalikan hambatan B yaitu 10. Ini 40 per 3. Ini 2 kali 2, oh 3 per 9, sorry. 2 kali lipatnya yang A. Ini 4,44 watt. Daya yang lampu yang lebih kecil wattnya justru besar dayanya. Ternyata lampu A itu hanya mampu menyala dengan 2,2 watt. Yang B hanya mampu menyala 4,4 watt. Ditambah hanya masih 6,66, berarti masih belum standar. Tegangan yang diberikan terlalu kecil. Sehingga kenyataannya lampu ASMP itu akan menyala dengan redup. Kalau di bawahnya nggak masalah, aman redup. Tapi kalau tegangan di atasnya itu bisa terang banget lalu gampang putus. Oke, di nomor 14. Koefisien suhu sebuah resistor dengan hambatan setelah dialiri arus listrik dalam waktu tertentu 40,125 ohm dari nilai awal 40 ohm dengan kenaikan temperatur 20 Celcius adalah, ini maksudnya begini. Jadi kalimat ini mungkin membingungkan. Seperti begini. Misalkan saya ambil contoh, di sini ada Alfian, ada Aldian, ada Dalva, Jennifer, Moni, Rahel. Misalkan kita ambil Rahel ya. Siswa SMP Celuring yang rumahnya Tegalsari, bimbingan di East Coast, yang sering ikut Olimpiade, kelas 8, pernah juara ini adalah itu Rahel. Jadi kata-kata hambatan listrik setelah dialiri dari nilai awal, itu semacam keterangan dari koefisien suhu. Sorry, keterangan dari resistornya ini. Itu. Pembina Olimpiade yang rumahnya GPM, mengajar guru matematika dan fisika di SMP Alatia dan mengajar di Iskus, dan orangnya kurus adalah Fauzi gitu. Nah itu begitu maksudnya. Koefisien suhu sebuah resistor yang bla 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 adalah, nah, tapi keterangannya ini justru yang sangat penting.
setelah dialiri arus berarti ada hambatan akhir, ada hambatan awal. Ini ada awal, kondisi awal dan kondisi akhir gitu. Maksudnya akhir itu bukan berakhir ya, maksudnya itu kondisi setelah dipanaskan. Awalnya itu hambatannya 40 ohm. Setelah dipanaskan naik jadi 40,125 ohm. Ini terjadi setelah mengalami kenaikan suhu delta T sebesar 20 derajat Celcius. Jadi kita tidak tahu suhu awalnya berapa, tidak tahu, suhu akhirnya nggak tahu, yang kita tahu kenaikannya, delta T-nya segini. Yang kita butuhkan justru ini gitu. Pertanyaannya, kalau demikian koefisien suhu hambatannya berapa? Mungkin ini agak asing soalnya ya. Tapi ini sudah biasa. Hambatan itu kalau suhunya panas itu meningkat. Nah, persamaannya mirip konsep pemuaian, mirip pakai itu logikanya. Berarti hambatan setelah dipanaskan adalah hambatan mula-mula berapa ditambah koefisien suhu dikali hambatan mula-mula berapa dikalikan kenaikan temperatur. Mirip dengan pemuaian. Yang ada itu R, ini adalah R0, lalu ada R akhir, R serta T. Nah, ini dipindah ke kiri jadinya adalah R kurangi R0 sama dengan koefisien suhu. Kalau di pemuaian namanya koefisien pemuaian, kalau di hambatan namanya koefisien suhu. R0 kalikan delta T. Ini adalah R min R0. Berarti 40,125 kurangi 40 kan? Begitu maksudnya. Tinggal kita masukkan saja di sini. Dari sini langsung saja 0,125. Dari mana ini? 40,125 dikurangi 40. Lalu koefisien suhunya ditanyakan, hambatan mula-mula R0-nya 40. Kenaikannya itu 20 Celcius. Ada, sudah ketemu kan itu. Kalau kita ingat 0,125. Ini sebelum kita hitung perhatikan jawabannya. Dia tidak dalam bentuk desimal tapi bentuk pecahan. Maka ini sebaiknya kita bikin pecahan dan kita tahu ini seperlapan. Ini 0,125 itu seperlapan. Sama dengan ini 4 kali 2 8, nolnya 2 kali 800 alfa. Dengan demikian berarti seperlapan dibagi lagi 800. Hasilnya alfa. Jadi alfa sama dengan itu ya. Sehingga alfa sama dengan 1/8 kali 8, 6400. Pilihannya ada di A. Seperti itu untuk hambatan yang nilainya berubah karena dipengaruhi oleh kenaikan suhu. Nomor 15. Nah, ini juga sudah sering ya. 3 buah hambatan listrik dirangkai seperti gambar. Hambatan 5 ohm, 10 ohm, X ohm. Dihubungkan dengan baterai 1 volt, ternyata arus yang mengalir di dalam rangkai itu 250 miliampere. Pertanyaannya berapa hambatan X itu? Ini kalau kita nggak mau ribet, karena ini pilihan ganda, ya ini cuma satu aja. Tapi hitungnya harus cepat gitu. Tapi pola pikir kita jangan begitu ya. Itu kalau kita sudah cepat ya. Pola pikir kita adalah tetap kita akan mencari X melalui data yang ada. Anggap pilihannya kita tidak tahu. Pertama, 9 ohm dan X itu di rangkai seri. Pak Uzi tulisnya agak pelan nih, agak pelan-pelan. Jadi pertama, 9 ohm di seri dengan X. Kalau seperti ini berarti kita punya hambatan seri yang nilainya ditambahkan. 9 ditambah dengan X. Ohm. Gitu.
Lalu RS yang sudah kita hitung 19X dihubung paralel dengan 5 ohm. Berarti hambatan 5 ohm itu paralel dengan RS ini. Nah, oleh karena itu kita akan dapatkan seper dari hambatan paralel total, seper R total ini ya. Karena setelah kita gabungkan antara 9X, 9 dan X dan 5 itu enggak ada lagi, cuma 3. Maka kita katakan hambatan total. Atau kita tulis dulu, biar ada pengantarnya. Ini hambatan paralel, sekaligus dia merupakan hambatan total dari rangkaian. Yang nilainya adalah seper 5 ditambah seper RS. RS-nya nilai 9 plus X. Oke, setelah itu kita lihat di baterainya. Tegangan totalnya 1 volt 250, arusnya 90 mA. Berarti arus pada rangkaian ini kita bisa hitung dengan tegangan total rangkaian dibagi hambatan totalnya. Atau dengan kata lain, hambatan totalnya ini R total itu tegangan totalnya dibagi arus yang mengalir pada rangkaian. 1 volt dibagi, ini jadikan ampere ya, 0,25. 250 dibagi 1000, karena mili. Jadi 0,25. Ini kalikan 100, jadinya 100. 100 berarti 25. Hasilnya berarti 4 ohm. Berarti hambatan seluruhnya ini itu 4 ohm. Dari hitungan ini ya, R4 ohm ini artinya hambatan dari rangkaian totalnya ini itu nilainya 4 ohm ini. Itu nilainya adalah 4 ohm. Nah, baru kita masukkan. Berarti kita tuliskan di sini seper R total seperempat sama dengan seper 5 ditambah seper 9 ditambah X. Maka seperlimanya bisa kita pindah ke kiri, ke sana. Jadi negatif. Seperempat dikurang seper 5. Hasilnya 1/9 plus X. Oke. Kita jadikan 20 penyebutnya yang seperempat per 5 ini. Ini kalikan 5, dikalikan dengan 4. Penyebutnya adalah 20. Hasilnya 1/9 plus X. Berarti di sini 1/20 sama dengan 1/9 plus X. Ya, tidak ketahuan kan, pasti X-nya ketemu. Ini sama dengan ini, ya kan? Kita bisa eksekusi langsung. Berarti 9 ditambah X sama dengan 20. X-nya berarti 11. Yaitu C. Nah, Pak Wasi akan kembali ke nomor 1 tadi. Jadi saya sudah menyampaikan, kalau ada waktu sisa, kita akan masuk ke sini. Nah, ada torsi. Torsi ya, saat ini. Di situ ada besaran yang mungkin di antara kalian ada yang belum tahu, torsi atau torka itu adalah gaya yang diberikan pada suatu benda terhadap titik putar sehingga menyebabkan benda itu bergerak rotasi atau berputar. Rumusnya kayak gini, lambangnya seperti huruf T tapi melengkung kakinya atau melengkung lengannya, tahu maksudnya tahu.
torsi F kalikan D itu dengan gaya. Sudutnya itu sudut antara F-nya berapa terhadap dengan gayanya. Di samping itu torsi bisa juga dituliskan sebagai momen inersia dikalikan percepatan sudut. I itu momen inersia yang satunya kilogram meter persegi, alfa itu percepatan sudut yang satunya radian per detik kuadrat. Kalau digabung jadi Newton meter. Newton meter itu setara dengan joule, sehingga soal ini torsi dan usaha itu sama satuannya. Nah, sekarang kita mencoba torsi. Torsi itu idenya adalah ada gaya bekerja pada benda, tapi di salah satu bagian benda itu ditahan. Ditahan, misalnya nih, eh saya punya pintu, pintu atau batang aja ya. Ini ada dinding, terus di sini itu ada batang kayu misalnya. Ini dipaku, paku, ya toh? Dipaku di salah satu ujungnya. Anggap batang kayu ini masanya umpamanya eh, misalnya setengah kilogram atau 100 gram ya. Lalu panjangnya ini katakan 1 meter. Kalau setelah dipaku kita lepas, maka batang ini akan jatuh. Tetapi jatuhnya kan tidak jatuh seperti kita lepas. Kenapa? Karena di bagian ujungnya dipaku di sini. Ini dipaku. Dipaku, dipaten, di engsel gitu. Ini di sini dipaku. Nah, itu. Jika kalau dilepas, batang ini akan jatuhnya, ini punya berat di sini ya. Ini punya berat, W. Jatuhnya akan seperti ini. Bayangkan ada sekarang pulpen dipegang ujungnya lalu lepasan. Nah kayak gitu. Dia jatuh tapi ada satu ujungnya yang tetap karena ditahan. Itulah torsi. Seandainya di situ nggak dipegangi, ada batang begini, terus dilepas ya jatuhnya begini, biar nggak akan muter, dia jatuh lurus seperti ini. Gini. Tetapi oknum yang menjatuhkan sama, yaitu beratnya. Ini yang jatuhkan juga beratnya W, ini pun juga beratnya W, tetapi eh, peristiwa fisiknya berbeda. Satunya itu jatuh lurus ke bawah, yang ini muter. Karena ada satu ujungnya yang tidak kemana-mana, tetap di ujung sini. Itu namanya titik putar. Gitu. Atau kalau kita dorong terus, misalkan di bagian sini ya, bagian sini kita dorong, lihat ini. Maka batang ini akan berputar ke sana, di mana ujungnya yang diengsel ini tidak bergerak kemana-mana. Nah, gaya yang diberikan pada benda sehingga benda bisa bergerak seperti ini, itu namanya torsi. Torsi itu kayak gitu. Di mana kita memberi gaya, lalu kita ukur jaraknya ke titik putarnya, itu namanya dengan gaya ini, D. Ini gaya. Seandainya kita tidak memberikan gaya, tapi dia alami, maka gaya berat inilah yang akan membuat dia jatuh, muter ke sini. Sehingga dalam gambar ini, kayu ini mengalami dua gaya. Gaya yang saya dorong sebesar F ini, yang kedua gaya alami dari beratnya dia sendiri, W. Dua-duanya menyebabkan dia berputar atau torsi. Itu ya. Nah, sekarang kita coba hitung bagaimana torsi bekerja pada benda seperti ini. Nah, kita hitung nilainya sekarang. Kalau berat benda itu selalu di tengah-tengah. Kalau panjangnya itu adalah L, maka yang berat ini bekerja pada setengah L. Ini masanya 10 gram, lalu panjang tokatnya misalnya itu kita buat 80 cm misalkan gitu ya.
Berapakah torsi yang dialami oleh benda ketika dilepas? Torsi itu nama lainnya momen gaya ya. Torsi bisa juga disebut torka, tadi juga saya sebutkan. Torsi, torka sama. Atau momen gaya. Momen gaya itu. Namanya tau. Nah, tau adalah F dikali D dikali sin. Nah, lalu tetanya itu mana? Tetanya itu adalah sudut yang dibentuk oleh berat, jadi sini, terhadap lengan gaya ini. Berarti dalam hal ini siku-siku gitu. Gitu ya. Nah, di sini berarti 90. Kalau pas seperti ini adalah kayunya, ini kan, gayanya itu begini, lengannya ke sini. Ya kan? Berarti ini siku-siku nih. Nah, siku-siku 90 derajat. 90 derajat. Nilai sin dari 90 derajat itu 1. Berarti kalau seperti ini kita bisa hitung langsung, yaitu torsi sama dengan gaya. Di sini berarti W, kalikan D-nya itu setengah dari panjangnya, kalikan sin 90 derajat. Tahu beratnya 500 kilogram, gram setengah kilogram. Jadi ini massa dikalikan percepatan gravitasi, dikalikan setengah panjangnya, kalikan 1. Ini 1. Masanya itu setengah kilo. Ini M. G-nya 10 otomatis. Setengah dari panjangnya itu berarti ini 0,8 meter. Berarti 0,8 meter. Dikalikan 1 sudah. Nah, kita lihat di sini. 0,5 kali 10 itu 5. Setengah dari 0,8, 0,4. Maka jawabannya adalah 2 Newton meter. Itu torsinya. Kayak gitu. Bagaimana kalau kayu ini, seperti tadi ya, kayu ini, misalkan ini ada engsel di dindingnya. Ini. Lalu di sini dikasih gaya. Dikasih gaya, tapi gayanya itu miring. Seperti ini. Anggap saja gaya ini bekerja sebesar misalnya berapa ya? 8 Newton misalnya. Oke. Massa batang, massa batang tetap ya. Massa batangnya tetap 500 gram. Lalu panjang batang L itu 80 cm. Kita buat sama ya. Oke. Seperti ini modelnya. Torsinya berapa? Berapa momen gaya yang dialami batang di bawah ini? Kan? Berapakah momen gaya atau torsi yang dialami oleh batang di bawah ini? Mungkin sama dengan torsi ya. Langkah pertama kita harus gambar. Menggambarnya berarti jadi kita gambar ulang ya. Jadi ini ada batang, terus sepanjang itu, jelek ya. Batang lurus, ini
Nah, lalu ini ada gaya yang bekerja ke sana. Oh ya, sudutnya perlu tahu ini ya. Ini sudutnya 53 derajat. Nah, gitu. Di sini 53 derajat. Maka itu kita uraikan. Harusnya dia ke sana, harusnya ke sana. Tapi karena dia terhalang oleh ujung batang, jadinya teruraikan. Satunya itu ke sana, satunya ke sana. Yang ini namanya berarti F sin. Ini F sin theta. Sudutnya 53, yang ini F cos. F cos 53, ini F-nya. Lalu di tengah-tengah sini ada berat batang sendiri otomatis, nih, W. Yang sudah tegak lurus terhadap lengan gayanya ini. Ini W, yang ini MG. Kan ini titik betulnya di sini. Nah, lengan gaya untuk beratnya itu yang ini itu setengah L, setengah dari panjangnya. Sementara lengan gaya untuk gaya yang saya berikan F itu sepanjang L. Nah, karena F sin 53 ke atas, beratnya ke bawah, berarti itu saling berlawanan. Artinya bisa aja dia bergerak ke atas, bergerak ke atas, bisa juga bergerak ke bawah, atau malah diem. Kita hitung. Oke. Torsi momen gaya untuk benda ini. Satu. Kalau yang ke atas plus, maka yang ke bawah min. Kalau yang ke atas min, ke bawah plus terserah sudah. Pokoknya berlawanan itu adalah min. Seperti kita mendorong pintu dari dalam, dari luar pintu, luar kamar, ada adik kita mendorong pintu juga. Itu harus dinegatifkan salah satu. Yang mendorong keluar itu positif, yang masuk itu negatif. Atau dibalik juga boleh. Nah, ini saya ambil yang jatuh ini adalah positif, misalnya. Atau ini negatif boleh ya. Sehingga tak tulis min dari ya, F sin 53, ini F sin, bukan F-nya karena sudah diuraikan, dikalikan dengan gayanya sepanjang L. Dilawat oleh beratnya benda ini, yaitu minus W, beratnya dikalikan setengah dari L. Di sini sudah tegak lurus kan di sini. Berarti ya hasilnya 90 sebenarnya. Sin 90 derajat otomatis. Di sini. Oke, saya masukkan. F-nya itu, F-nya berapa ya? 8 ya. 8 Newton. Sin 53 itu 0,8 atau 4 per 5. Panjangnya 80 cm, jadikan meter. 0,8. Dikurang, beratnya itu M kali G. Bentar ya. Ditulis dulu mesti aja biar nggak bingung nanti belajarnya. Nah, jadi torsi sama dengan F dikalikan sin 53 derajat kalikan panjangnya dikurang W itu M kali G kalikan setengah dari L kalikan sin 90 derajat. Oke, kita masukkan nilainya. F-nya itu 8 Newton, sin 53 itu 4 per 5, panjangnya 80 cm jadikan meter 0,8. Masanya 5 gram jadikan kilogram 0,5. G-nya itu 10, setengah dari L, L-nya 0,4 meter, sorry, 0,8. L-nya 0,8. 0,8. Sin 90 itu 1. Oke, torsi sama dengan ini berapa nih? 8 kali 8 itu 64. Kalikan 4 berapa? Ini 24 tambah 1, 25 ya. Enggak, 256 ya. 256. Ini sama dengan 256 per 50.
Karena ini per 10 tak tulis di bawah nih. Dikurang, ini 5. Ini dikali ya. 5 kalikan 0,8. Itu 4. Sekali lagi, 0,5 kalikan 10, 5. Kalikan 0,8 itu 4. 4 kali setengah itu 2. Tinggal bagi ini. 250 per 56. 256 per 50. Kalau kita hitung 256 itu dibagi 50, itu 5,12. Ini kita bisa anu ya, eh, kita bisa hitung seperti tadi manual bisa ini. 250 kan gampang. Ya. Ini 5,12. 5,12 dikurangi dengan 2. Hasilnya berarti 3,12 satuan Newton meter. Ini torsi untuk gambar itu. Karena hasilnya positif berarti menang yang ke atas. Di F sin 53-nya kan di depan nih, berarti menang ini. Artinya apa? Batang ini akan berputar ke atas. Berputar melawan jarum jam. Tuh, ini kan batangnya. Dia akan berputar ke sana. Jika berputar melawan jarum jam. Di batang berrotasi atau berputar berarti ya, berputar berlawanan dengan arah jarum jam. Kan. Nah, biasanya kalau Pak Fauzi itu berlawan dengan itu positif ya. Jadi efek dari torsi ini yang saya buat kalau searah dengan perputaran jarum jam itu nilainya min. Dan sebaliknya kalau berlawanan dengan arah jarum jam, Pak Fauzi menggunakan positif. Meskipun ada buku kalau searah jam itu positif melawan min, tapi Pak Fauzi memilih yang melawan jam itu positif, yang searah jam itu negatif. Mengapa? Tapi itu karena ini berkaitan dengan sudut, pembagian sudut pada kuadran. Pada kuadran itu, kuadran satunya ada di sini kan, kuadran satu, dua ada di sini, tiganya di sini, empatnya di sini. Sehingga kalau kita urutkan 1, 2, 3, 4, itu berputar melawan jarum jam ke sana kan. Ini. Ya kan? Sama. Berarti saya memilih yang melawan jam itu positif. Untuk memudahkan ketika sudutnya nanti kompleks ya. Maksudnya itu soalnya itu sudah kompleks. Itu ini basic untuk torsi. Sampai di sini ada pertanyaan teman-teman? Halo, Anggita, Denny, Rahel, Malik. Tidak ada, Pak. Tidak, Pak. Bagaimana biasanya Pak Usi nggak bisa mengingatkan kalau ada waktu longgar minimal teman-teman mengerjakan ulang ya minimal. Jadi jangan dibaca. Kalau kayak gini dibaca itu pasti nyantolnya nggak banyak. Ini tulis ulang. Belajar untuk yang baru-baru terutama. Ini teknik belajar fisika matematika memang lebih banyak butuh tenaga. Mengerjakan ulang dengan cara ditulis di kertas buram itu untuk melancarkan mengkoneksikan antara otak kita dengan kita dan dengan konsep fisika yang sudah diterima. Gitu. Kalau nggak ada pertanyaan, Pak Bos sampai di sini. Terima kasih kekompakannya, terima kasih kehadirannya. Tidak tidak banyak yang bisa kita bahas, tetapi sudah banyak meliputi banyak hal ini, ya kan? Jadi Pak Fauzi melihat kalau kalian berlatih mandiri, secara mandiri di rumah itu berlatih pokoknya
Kalau nggak mengerjakan soal baru, minimal mengerjakan soal ulang yang sudah dipelajari itu sangat membantu. Oke, terima kasih bagi teman-teman yang mungkin mau mengadakan lomba hari Minggu, Anggita, lomba apa tadi ya, saya lupa. Atau yang lain juga, mungkin Dava, mungkin Jenny, atau teman-teman yang lain, Rahel, Dava, Alfian, Aldrian, selamat berjuang mewakili sekolah masing-masing atau mewakili pribadi, kerjakan yang terbaik. Ketika kita bertarung, semua adalah lawan. Setelah bertarung ya semuanya jadi teman, gitu ya. Jadi pertarungannya pertarungan yang serius. Siapkan dengan baik apapun yang kalian lakukan di perlombaan, semoga mendapatkan nilai yang terbaik, mendapatkan juara yang diharapkan. Tetap semangat dan see you next time. Kita ketemu lagi di hari Senin. Makasih Pak, selamat malam. Terima kasih Jenny. Terima kasih, Pak. Selamat malam. Terima kasih Pak, selamat malam. Thank you Alfian. Terima kasih Pak, selamat malam. Good morning.